Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 161165. Hah? Apa yang terjadi? Pria berotot itu terkejut sejenak dan melihat ke pergelangan tangannya. Jari-jari Jia Siwen bagaikan penjepit besi yang menjepit erat pergelangan tangan pria berotot itu. Meski pria berotot itu terlihat kekar, dia sebenarnya hanyalah pria kuat di dunia luar. Setelah Jia Siwen mencubit titik akupuntur di lengannya seperti ini, dia tidak bisa langsung bergerak, jadi dia hanya bisa menatap ke arah Jia Siwen dan berkata, "Nak, cepat lepaskan aku. Kamu harus mengambil inisiatif untuk menyerangku, maka tentu saja aku harus melindungi diriku sendiri. Apakah aku masih akan memukul dan memarahi tetapi tidak melawan?" Jia Siwen berkata dengan nada menghina. "Sepertinya kamu harus mati. Lalu aku akan memenuhimu." Pria kuat itu mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berteriak, "Persetan denganku, pukul dia." Bagus. Dua orang yang mengikuti sudah tidak sabar. Mereka dengan cepat melangkah maju dan bergegas menuju Jia Siwen di kiri dan kanan lainnya. Namun, saat mereka hendak bertemu Jia Siwen tiba-tiba mengulurkan kakinya dan tersandung ke arah mereka berdua. Ledakan. Hanya terdengar suara teredam, keduanya tersandung oleh Jia Siwen hampir di waktu yang bersamaan dan terjatuh dengan keras ke tanah. "Kalian berdua sampah." Pria berotot hampir gila, "Ini namanya apa? Ada tiga di sisiku sendiri, dan akibatnya, bahkan Jia Siwen bahkan tidak menyentuhnya, jadi dia langsung menjatuhkan dua." Jia Siwen menatap pria kuat itu dan berkata dengan lemah, "Kamu harus menangkapnya dengan tanganmu, jika tidak, ketika Biro Keamanan datang, kamu mungkin tidak bisa makan." "Huff, kamu takut banget jadi orang tua." Pria kuat itu menatap tajam ke arah Jia Siwen. Dia mengambil tangannya yang lain dari pinggangnya dan langsung mengeluarkan belati perak mengkilat. Melihat belati di tangan pria kuat itu, Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya dan matanya menjadi dingin. Jika hanya perkelahian, Jia Siwen tidak akan merasa marah, tetapi jika pihak lain menggunakan pisau, sifat masalahnya akan langsung menjadi berbeda. Tepat ketika Jia Siwen hendak melakukannya, dia tiba-tiba berteriak, "Letakkan pisaunya. Jongkok di tanah dengan kepalamu." Jia Siwen terkejut sesaat, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat beberapa personel Biro Keamanan berseragam buru-buru berlari ke sisi ini, dengan tongkat di tangan mereka, langsung mengelilingi orang kuat itu. Pria berotot itu, betapapun kuatnya dia, tidak akan berani menentang orang-orang di Biro Keamanan. Bukankah itu mencari kematian? Dia segera menjatuhkan pisau di tangannya dan berjongkok di tanah sambil gemetar. Pemimpin tim melirik ke beberapa orang, menunjuk ke pria berotot yang berjongkok di tanah dan keduanya tergeletak di tanah dan berkata bahwa mereka bertiga kembali dan selidiki. "Tidak, kamu tidak bisa membawa anakku pergi." Wanita tua itu panik saat mendengarnya. Dia bergegas menemui pria kuat itu dan berkata dengan marah, "Jika ada di antara kalian yang berani membawanya pergi, aku akan bertarung denganmu." "Nyonya tua, kami sedang menjalankan tugas resmi. Jika Anda ingin menghalangi kami hanya dapat membawa Anda ke Biro Keamanan." Kapten berkata dengan dingin, "Setiap orang setara di hadapan hukum. Anda tidak akan bersikap toleran hanya karena Anda sudah tua." Wanita tua itu terkejut dan tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung, membiarkan orang-orang dari Biro Keamanan membawa ketiganya langsung pergi. Pemimpin tim menghampiri Jia Siwen dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Hehe, kamu memang seperti yang dikatakan Jia Siwen, Kapten Su." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Mereka mengganggu keselamatan publik, kami bersedia mendefinisikannya." Kapten berkata dengan tegas, "Karena masalah sudah diselesaikan, maka saya akan pergi dulu, lalu kembali dan menginterogasi mereka dengan hati-hati. Jika mereka memiliki perilaku ilegal, saya khawatir mereka harus ditutup untuk jangka waktu tertentu. Ikuti saja aturannya." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Kapten Biro Keamanan membawa ketiga orang itu dan pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Jia Siwen melihat bahwa semuanya baik-baik saja, jadi dia juga siap untuk pergi. Namun, yang tidak diketahui Jia Siwen adalah di belakangnya,
wanita tua itu menatap dirinya sendiri dan pergi. Aku menyalahkanmu karena menyakiti anakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wanita tua itu mengertakkan gigi. Dia berbalik dan buru-buru berjalan menuju desa terdekat. Desa ini tidak besar. Rumah-rumah di desa tersebut semuanya direnovasi pada tahun 1970-an dan 1980-an dan tampak seperti akan roboh jika angin bertiup. Nama desa ini adalah Desa Jiandong, dan sebagian besar desa tersebut adalah orang-orang lanjut usia atau huligan yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Bukan karena pejabat Nanceng tidak ingin membangun rumah baru, tetapi penduduk desa Jiandong angkat bicara. Jika mereka menghancurkan rumahnya, mereka harus membayar lebih dari 3 rumah baru dengan 3 kamar tidur dan 2 tempat tinggal. Tidak peduli bagaimana mereka berbicara, penduduk desa Jiandong tidak melepaskannya. Dalam keputusasaan, para pejabat Nanceng harus membatalkan keputusan ini. Oleh karena itu, desa Jiandong masih sama seperti puluhan tahun lalu. Wanita tua itu telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Ia berjalan langsung menuju rumah kepala desa dan mengetuk pintu rumah kepala desa. "Ada apa, Nyonya Yan?" Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah Cina keluar dengan asap kering dan berkata dengan tidak sabar. "Putraku dibawa pergi oleh Biro Keamanan." Yan Po tua berkata dengan wajah menangis, "Kepala desa, kamu yang harus mengambil keputusan." "Bagaimana saya bisa mengambil keputusan ketika seseorang dari Biro Keamanan dibawa pergi?" Kepala desa mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Saat ini, Yan Po tua memberitahu kepala desa apa yang baru saja terjadi. Ketika kepala desa mendengar ini, dia sangat marah dan membanting meja dan berkata, "Kapan orang-orang kami di desa Jiandong diintimidasi? Menurut saya kami baik-baik saja." "Penindasan. Jangan khawatir, saya akan urus ini. Aku akan menelepon keponakanku dan segera melepaskannya." "Terima kasih kepala desa, terima kasih kepala desa." Yan Po tua berkata dengan penuh terima kasih. Kepala desa melambaikan tangannya dan berkata, "Sakit, Dacun anak itu tumbuh besar seperti yang saya lihat. Sekarang dia mengalami kecelakaan, bolehkah saya membiarkannya? Bagaimana dengan anak itu? Anda tidak berencana untuk membersihkan pelakunya? Tentu saja kamu harus bersih-bersih. Bagaimana tempat parkirku bisa membuatnya berhenti sia-sia?" Kata Yan Po tua sambil mengertakkan giginya karena marah, "Aku akan menghancurkan mobilnya. Beritahu dia cara menyinggung perasaan kita. Oke, aku akan memanggilmu seseorang untuk pergi sekarang." Kepala desa segera berkata, "Semua orang di desa akan pergi bersama, beritahu semua orang bahwa orang-orang di desa Jiandong bukanlah pengganggu yang baik." Usai berbicara, kepala desa segera mengenakan pakaiannya dan buru-buru berlari menuju rumah warga desa lainnya. Desa Jiandong yang sempat gelap gulita dengan cepat menyalakan lampu dari rumah ke rumah. Sekitar 50 atau 60 pemuda keluar rumah dengan berbagai peralatan dan berdiri dalam antrean di depan rumah kepala desa. "Saya ingin memberitahu Anda satu hal, yaitu tempat parkir di desa kami diparkir paksa, dan tidak ada uang yang diberikan." Kepala desa memandang orang-orang muda dan setengah baya di bawah dengan tatapan serius dan berkata, "Hal semacam ini telah sangat merusak desa kami. Reputasinya. Ini akan membuat orang lain mengira kami adalah pengganggu di desa Jiandong. Ini benar-benar tak tertahankan." Seorang pemuda di antara penonton berteriak keras, "Ya, kepala desa, kita tidak boleh melepaskan orang-orang seperti ini. Membosankan sekali jika berani memindahkan barang-barang di desa kita. Kepala desa, Anda bisa memberi perintah. Kami berjanji akan memberitahu anak itu bahwa kami berani memprovokasi akhir dari desa Jiandong kami." Titik. Melihat kegembiraan di antara para pria muda dan parubaya yang hadir, kepala desa mengangguk puas dan berkata, "Oke. Karena semua orang sangat bersemangat, sekarang kita akan berangkat ke tempat parkir dan menghancurkan mobilnya terlebih dahulu." "Ini baik." Orang-orang itu berteriak dengan keras. Satu demi satu, pria muda dan parubaya menggandeng tangan mereka dan berjalan menuju tempat parkir bersama-sama dengan sekuat tenaga. Jia Siwen sedang berbaring di tempat tidur dengan tenang sambil menatap telepon.
Tiba-tiba, sebuah panggilan telepon muncul di antarmuka teleponnya, dan catatan di telepon itu adalah ibunya. Aneh, kenapa ibuku meneleponku selarut ini? Jia Siwen bergumam dengan tatapan bingung. Dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Hai, Bu, kenapa ibu tiba-tiba menelepon saya?" "Siwen, ayahmu, ayahmu." Di ujung lain telepon, suara Li Sujing sedikit gugup dan cemas. "Ada apa dengan ayahku?" Jia Siwen bertanya dengan tergesa-gesa. "Ayahmu mengalami kecelakaan. Kamu pulang dan lihat." Suara Li Sujing penuh tangis, suaminya mengalami kecelakaan. Hal semacam ini menyebabkan dia menjadi generasi perempuan, dan memang agak memalukan. "Dia, ada apa? Apa yang terjadi?" "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Jia Siwen langsung melompat dari tempat tidur, segera mengambil kunci mobil di sampingnya, dan berlari keluar seperti embusan angin. Karena cemas, Jia Siwen berlari ke gerbang sekolah dalam sekejap. Penjaga keamanan di gerbang masih tidur di kamar dalam. Pintunya tertutup rapat. Jika ingin keluar, Anda hanya bisa meminta security membukakan pintu. Tapi Jia Siwen tidak punya rencana. Dia mengertakkan gigi, dan dengan jari kelingking, tubuhnya terangkat ke udara dan langsung melompat keluar. Ledakan. Jia Siwen mendarat dengan mantap, lalu bergegas maju lagi. Tak lama kemudian, Jia Siwen datang ke tempat parkir, menemukan mobilnya, dan menjalankan mobilnya menuju pintu keluar depan. Tepat ketika Jia Siwen hendak mencapai pintu keluar, kepala desa-desa Jiandong dan rombongan anak buahnya sudah sampai di pintu keluar tempat parkir. Begitu Yan Po Tua melihat mobil yang hendak keluar, dia berteriak, "Itu mobilnya. Naik dan hentikan dia. Dia ingin pergi." Ketika orang-orang muda dan paruh baya mendengarnya, mereka segera menggandeng pria itu dan pergi ke mobil Jia Siwen. Hati Jia Siwen sudah mudah tersinggung, tetapi saat ini, dia dihadang oleh sekelompok orang, dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Dia membuka jendela mobil dan memandangi sekelompok orang di depannya dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Aku sedang terburu-buru dan harus segera pergi. Jika kamu berhenti di sini lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Namun, kepala desa sama sekali tidak takut dengan ancaman Jia Siwen. Dengan senyuman aneh di wajahnya, dia berjalan ke depan mobil dan berkata, "Ayo, kalau kamu punya kemampuan untuk memukulnya. Kalau kamu berani menabraknya, kamu harus punya pistol." Melihat tembok orang di depan, Jia Siwen mengepalkan tinjunya, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, membuka pintu mobil dan berjalan ke bawah dan berkata, "Semuanya, kami tidak memiliki keluhan dan dendam, mengapa kami memblokirnya? Jalanku saat ini, tidak ada keluhan dan dendam. Haha nak, aku khawatir kamu sudah lupa apa yang terjadi malam ini." Kepala desa mencibir. Jia Siwen mengerutkan kening. Lama sekali ia menatap kepala desa, dan ia tidak ingat kapan ia berlibur bersama kepala desa. Namun saat Jia Siwen berbicara, Yan Po Tua keluar dari belakang dan berdiri di depan Jia Siwen. Dengan begitu banyak orang di desa Jiandong yang mendukungnya, Yan Po Tua menegakkan punggungnya. Dia menatap Jia Siwen dan berkata, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Tidak menginginkannya." Jia Siwen berkata dengan dingin, "Menghancurkan mobil saya. Apakah Anda lupa bagaimana putra Anda ditangkap pada malam hari?" Ketika wanita tua itu mendengar Jia Siwen menyebut putranya, api di hatinya berhenti. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kita tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi." Semua orang masuk bersama-sama, menghancurkan mobilnya dan pergi. Kepala desa berteriak, "Lagi pula, tidak ada kamera pengintai di sini, dan Biro Keamanan tidak dapat menangkap orang. Jangan khawatir, semuanya." Orang-orang muda dan paruh baya itu tiba-tiba memberanikan diri untuk tidak ditangkap oleh Biro Keamanan. Mereka hendak berjalan menuju mobil Jia Siwen dengan isinya di tangan. Tapi Jia Siwen berhenti tepat di depan mereka dan berkata dengan lemah, "Ini mobilku. Jika kamu ingin menghancurkan mobilku, lewati aku dulu, tapi aku harap kamu memiliki kemampuan ini." Kamu pikir kamu ini siapa? Kami punya 56 orang di sini." Kepala desa mencibir, "Begitu banyak orang yang memukulmu, dan semua orang memukulmu. Menurutku kamu tidak akan mati."
Jejak kekhawatiran melintas di hati Yan Po yang lama, tapi dia segera ditekan olehnya. Dia juga tidak percaya Jia Siwen bisa menangani lebih dari 50 orang sendirian. Nak, kamu berani memprovokasi orang-orang di desa Jiandong kami. Kamu sangat berani. Hari ini aku akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Salah satu orang berjilbab menatap Jia Siwen sambil mencibir. Dengan itu, dia melawan perbudakan dan berjalan menuju Jia Siwen. Ketika dia hanya berjarak 2 meter dari Jia Siwen, tangannya meraih gagang kayu cangkul itu dengan lambaian yang kuat dan membantingnya langsung ke kepala Jia Siwen. Jika cangkul ini dihantamkan ke atas kepala seseorang, itu benar-benar dapat membunuh seseorang di tempat. Namun, kepala desa dan mata mereka tidak memiliki rasa khawatir atau takut sama sekali, malah penuh kegembiraan. Mereka tahu bahwa tidak ada kamera pengintai di tempat ini, dan Biro Keamanan tidak dapat memperoleh bukti. Bahkan jika Jia Siwen terbunuh, Biro Keamanan tidak dapat menggunakannya. Namun saat cangkul hendak menyentuh bagian atas kepala Jia Siwen langsung mengangkat tangannya dan langsung memblokirnya dengan satu tangan. Melihat tindakan Jia Siwen, mata semua orang tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa senang. Anak ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit, dan dia benar-benar menggunakan tangannya untuk memblokir cangkul. Benar-benar mencari kematian. Kali ini dia mati. Sungguh menyenangkan melihat dia dipukuli sampai mati. Guru tingkat dewa membunuh dalam hitungan detik. Ledakan. Saat mereka berdiskusi, kedua jari itu langsung mengenai pergelangan tangan Jia Siwen, dan terdengar suara teredam. Tapi yang mengejutkan semua orang, Jia Siwen benar-benar memblokir ikatan itu dengan kuat. Jari tengah yang keras tidak bisa menyakiti Jia Siwen sama sekali. Melihat penampilan Jia Siwen yang santai, kepala desa dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata karena takjub. Apa yang terjadi? Bagaimana lengannya bisa menahan cangkul? Apakah ini tidak mungkin? Dia tidak hanya memblokir cangkulnya, tapi dia juga belum mengalami cedera apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Tidak bisakah dia membuat kaos besi lonceng emas? Itu kentut. Bagaimana mungkin mengolah lonceng emas dan baju besi? Menurutmu ini novel seni bela diri? Titik. Jia Siwen menyipitkan matanya, meraih cangkul itu dan menghantam ke arah orang kuat itu. Pria berotot itu tidak bisa menghentikan kekuatan mengerikan Jia Siwen sama sekali. Dia dipukul berulang kali, matanya penuh kepanikan. Kekuatanmu terlalu kecil, Jia Siwen berkata dengan ringan, keluar dari sini. Sambil berbicara, Jia Siwen mendorong dengan tiba-tiba, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan dia menghantam langsung ke pria berotot itu. Dia hanya mendengar suara teredam, dan lelaki kuat itu terlempar ke udara. Dia menyeka tanah lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti, matanya penuh ketakutan. Siapa yang akan datang selanjutnya? Jia Siwen berkata pelan, mengamati orang-orang yang tersisa. Untuk sementara, orang-orang muda dan paruh baya itu sedikit takut. Apa yang terjadi barusan membuat mereka merasa sangat ketakutan, dan tidak ada yang mau menghadapi musuh seperti itu. Melihat semangat juang semua orang telah hilang, kepala desa segera berdiri dan berkata, jangan takut, orang ini hanya sedikit lebih kuat. Selama kita mengepungnya bersama-sama, dia pasti bukan lawan kita. Mendengar perkataan kepala desa, semangat juang semua orang pulih sedikit. Mereka mengambil peralatan di tangan mereka dan berjalan menuju Jia Siwen satu demi satu. Ayo, datang dan bertarung satu persatu, datang dan bertarung secara berkelompok. Jia Siwen berkata dengan dingin, ayo, jika kamu memiliki keberanian. Apa menurutmu kamu adalah ahli kungfu? Selusin orang akan mati. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata. Sambil berkata begitu, pria itu segera bergegas menuju Jia Siwen dengan membawa sabit. Hei tua, aku akan membantumu juga. Pemuda lain juga bergegas membawa senjatanya sendiri, dan keduanya menyimpang ke arah Jia Siwen dari kiri ke kanan, ingin menelan Jia Siwen sepenuhnya dan tidak memberikannya kepadanya. Peluang bagi Jia Siwen untuk mundur. Namun, mereka sangat meremehkan kekuatan Jia Siwen. Kulihat Jia Siwen tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan langsung menendang perut salah satu dari mereka. Tendangan Jia Siwen sangat dahsyat. Hanya dalam sekejap, pria itu diusir oleh Jia Siwen.
Seperti bola meriam, dia menabrak mobil di sebelahnya. Itu membuat mobilnya penyok. Meskipun orang lain ketakutan, dia tetap mengertakkan gigi dan bergegas menuju Jia Siwen. Sabit di tangannya menebas udara dan menebas langsung ke lengan Jia Siwen. Meski sabitnya terlihat agak pendek, bilah sabitnya memancarkan cahaya sedingin es. Jika terkena pedang, pasti akan terpotong. Tapi saat sabit hendak jatuh ke Jia Siwen, jari Jia Siwen tiba-tiba menunjuk. Dengan suara ding yang tajam, sabit itu tiba-tiba dipatahkan oleh Jia Siwen. Bilah patah itu melesat keluar dan jatuh langsung ke tanah di depan kepala desa, langsung membuat kepala desa ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika Anda bergerak maju 1 inci, bilah sabit akan langsung menembus tubuh kepala desa, membunuhnya secara langsung. Pergilah. Cahaya sedingin es melintas di mata Jia Siwen, dan di detik berikutnya, dia melancarkan pukulan dan meledakkannya langsung ke arah dada lawan. Retakan. Tinju Jia Siwen jatuh ke dada lawan seperti palu yang berat. Dengan suara yang nyaring, tulang lawan patah, dan tubuhnya pun terbang terbalik, seperti bola meriam, langsung mengenainya. Ke dalam tanah, hancurkan tanah menjadi lubang besar. Melihat 2 orang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, mata kepala desa dan Yan Po tua tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Para dewasa muda yang tersisa juga tercengang, saling menatap, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Meskipun keduanya bukan yang terkuat di desa, setidaknya kekuatan bertarung mereka tidak lemah sama sekali, dan salah satu dari mereka seperti anjing gila. Dia tidak ingin bertarung sama sekali, dan pihak lain harus bertarung mati-matian. Sikap. Namun, di depan Jia Siwen, mereka bahkan tidak bisa membuat keributan. Siapa lagi yang ingin mencobanya? Jia Siwen berkata dengan enteng. Mendengar perkataan Jia Siwen, semua pemuda mundur selangkah, mata mereka penuh ketakutan. Jika kamu tidak berani melawan, keluar saja dari sini, jangan buang waktuku. Mata Jia Siwen penuh dengan pembunuhan, ayahnya mengalami kecelakaan, tapi dia justru ditunda oleh sekelompok orang ini. Jika bukan karena Jia Siwen yang menjaga kewarasannya, saya khawatir dia akan membunuhnya. Huff, jangan sombong. Kepala desa memelototi Jia Siwen dan berkata, tunggu saja, kamu tidak akan melompat lama-lama. Sambil berbicara, kepala desa membawa anak buahnya dan pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, bahkan mereka yang berada di tanah yang telah dilukai oleh Jia Siwen pun terbawa satu demi satu. Tunggu, Jia Siwen berkata dengan ringan, pergi saja jika kamu mau. Semudah itu. Wajah kepala desa berubah dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Bersihkan semuanya di sini sebelum berangkat. Selain itu, kendaraan yang rusak juga akan Anda ganti rugi sesuai harganya. Jika saya menemukan semuanya belum pulih setelah saya kembali, maka saya secara pribadi akan menemukan Anda desa Jiandong. Jia Siwenhe berkata dengan ringan. Jika waktunya tiba, saya secara pribadi akan membawa Anda satu persatu untuk membersihkan. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Kepala desa mengepalkan tangannya karena marah. Di masa lalu, mereka menindas orang-orang dari desa lain di desa Jiandong. Siapa tahu yang terjadi hari ini adalah sebaliknya. Dia diliputi nafas oleh pria tak dikenal, membuatnya merasa sangat sedih. Namun, saat dia bertemu dengan tatapan Jia Siwen, dia merasa merinding. Dia merasa mata Jia Siwen seperti binatang yang sedang marah. Begitu binatang ini menjadi gila, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ayo kita bersihkan. Kepala desa mengertakkan gigi dan berkata. Kepala desa. Orang lain memandang ke arah kepala desa, mata mereka penuh dengan keheranan. Kepala desa selalu memperlakukan orang luar dengan cara yang biasa. Bagaimana dia bisa begitu penakut di depan Jia Siwen hari ini? Pada akhirnya, kepala desa membawa para pemuda dan pria parubaya itu dan mulai membereskan kekacauan tersebut, sementara Jia Siwen mengemudikan mobil dan melaju menuju kota Feilong. Setelah berkendara lebih dari 1 jam, Jia Siwen akhirnya sampai di rumah sakit pusat kota Feilong. Meskipun kota Feilong tidak besar, kota Feilong memiliki perlengkapan yang sangat baik untuk pembangunan rumah sakit. Rumah sakit pusat kota Feilong memiliki segalanya. Meski sudah larut malam, namun masih banyak kendaraan yang keluar masuk.
Jia Siwen memarkir mobilnya perlahan di tempat parkir, lalu segera menelepon ibunya. Segera, panggilan itu tersambung. "Hai ibu, bagaimana kabar ayah sekarang?" Jia Siwen bertanya dengan gugup. "Siwen, kamu sudah sampai." Li Sujing berkata dengan cara yang aneh, "Bagaimana kamu bisa begitu cepat?" "Aku menyetir, apalagi ini, bagaimana kabar ayahku?" Jia Siwen bertanya dengan tidak sabar. "Ayahmu ada di ruang gawat darurat, kamu harus datang dan melihat dulu." Li Sujing berkata dengan suara tercekat. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berlari menuju ruang gawat darurat. Saat ini, masih ada dokter dan perawat yang bertugas di ruang gawat darurat yang besar, dan terdapat beberapa tempat tidur tandu di koridor luar ruang gawat darurat dengan tempat tidur tandu tergeletak di atas tempat tidur. Beberapa pasien yang meratap. Jia Siwen dengan gugup mencari orang tuanya, dan tak lama kemudian dia melihat Jia Anbang terbaring di salah satu ranjang tandu, sementara Li Sujing sedang duduk dengan tenang di samping ranjang tandu. "Ayah ibu." Jia Siwen berjalan ke arah Li Sujing dan berteriak pelan. Li Sujing tercengang saat mendengar suara itu. Saat dia menoleh untuk melihat Jia Siwen, air mata mengalir dari mata merahnya. "Siwen, kamu di sini. Ayahmu ditabrak mobil dan tangannya patah." Li Sujing mengulurkan tangan dan menghapus air mata dari matanya. Jia Siwen merasakan kepalanya meledak dengan ledakan dalam sekejap. Dia menatap Jia Anbang yang sedang berbaring di tempat tidur. Tangan Jia Anbang untuk sementara diikat dengan perban, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia terlihat sangat lemah. Menurut analisis pengetahuan di benak Jia Siwen, dia segera tahu bahwa Jia Anbang pasti terluka secara internal, jika tidak, wajahnya tidak akan seburuk itu. "Ayah, apa kabar? Bukankah lebih baik?" Jia Siwen menunduk dan bertanya dengan cemas. Mulut Jia Anbang terbuka, tapi dia terdiam. "Bu, bagaimana situasi ayah? Sudahkah ibu memeriksanya?" Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata. Li Sujing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ruang gawat darurat penuh dengan tempat tidur. Ayahmu tidak bisa mengatur untuk masuk. Dia hanya bisa tetap di tempat tidur di luar, dan para dokter di semua departemen pemeriksaan sedang istirahat, tidak ada cara untuk memeriksanya." Jia Siwen mengerutkan kening. Rumah sakit pusat kota Feilong masih merupakan rumah sakit kecil. Pada malam hari, sebagian besar dokter tidak bekerja, dan sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan. Jia Siwen mengertakkan gigi, mengulurkan tangannya untuk mencubit pergelangan tangan Jia Anbang, menutup matanya perlahan, dan dengan hati-hati merasakan denyut nadi Jia Anbang. "Siwen, apa yang sedang kamu lakukan?" Li Sujing bertanya sambil menatap pemandangan di depannya. "Saya memberikan denyut nadi pada ayah untuk memeriksa kondisi fisiknya." Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. "Apakah kamu masih mengetahui denyut nadinya? Kapan kamu mempelajarinya?" Li Sujing bertanya dengan aneh. "Biasanya saya belajar sendiri, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, saya akan periksa dulu." Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Mengikuti denyut nadi Jia Siwen, ia langsung merasakan paru-paru Jia Anbang rusak parah, sehingga nafas sulit berkumpul dan bernapas. "Jika lebih serius, saya khawatir Jia Anbang tidak bisa bernapas dan meninggal." Orang yang memulai penyerangan itu sungguh kejam. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata, "Siwen, bagaimana? Apakah ayahmu masih selamat?" Li Sujing bertanya sambil menangis. "Jangan khawatir Bu, masih ada bantuan." Jia Siwen berkata dengan tegas, "Tunggu aku dulu, jangan ganggu aku." Setelah berbicara, Jia Siwen mengeluarkan beberapa jarum perak langsung dari lengannya. Saat tangannya meremas jarum perak, ekspresinya langsung menjadi bermartabat, dan temperamen khusus terpancar dari tubuhnya. Saat ini, Jia Siwen seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok yang berpengalaman. Dia dengan lembut menjepit jarum perak dengan tangannya, seolah-olah menempelkan bunga dan memelintir daun. Li Sujing tercengang melihatnya, dan bergumam, apakah ini masih anakku?" Jia Siwen meremas jarum perak itu lalu menusukkannya langsung ke perut Jia Anbang. Saat jarum perak memasuki tubuhnya, itu langsung menekan aliran udara di tubuh Jia Anbang dan segera menghilangkan rasa sakit Jia Anbang. Melihat wajah Jia Anbang yang sudah pulih sedikit kemerahan,
diam-diam Jia Siwen menghela nafas lega, namun ia tidak berani menganggap entengnya. Sambil berkata, dia mengeluarkan jarum perak terakhir dan dengan lembut menjepitnya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu jarum perak di tangannya langsung menusuk. Jarum perak memasuki tubuh, dan energi spiritual yang melonjak langsung dituangkan ke dalam tubuh Jia Anbang, terus-menerus memperbaiki paru-paru Jia Anbang yang rusak. Paru-paru, yang telah terluka, dengan cepat mulai bergabung kembali di bawah nutrisi energi spiritual. Setelah beberapa napas, paru-paru Jia Anbang telah pulih sepenuhnya. Jia Siwen melirik Jia Anbang dan mendengarkan nafas Jia Anbang yang stabil dan kuat. Dia akhirnya menghela nafas lega. Dengan cara ini, Jia Anbang tidak akan berada dalam bahaya apapun terhadap nyawanya. Kemudian dia hanya perlu pulih dari tangannya yang terputus. Dia mencabut jarum perak itu dan membuangnya ke tempat sampah, dan bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang?" Jia Anbang langsung duduk dari tempat tidur, dan dia berkata dengan sangat terkejut, "Siwen, bagaimana caramu melakukannya? Mengapa akupunkturmu begitu menakjubkan? Hanya dengan beberapa jahitan, penyakitku sudah sembuh." Jia Siwen tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Ayah, ini hanya beberapa keterampilan sederhana, bagaimana perasaanmu tentang tubuhmu sekarang?" Jia Anbang dengan ringan melambaikan tangan kirinya yang terputus dan berkata tanpa daya, "Kecuali tangan yang patah, segala sesuatunya tampak sama seperti biasanya, dan saya merasa sangat energi sekarang." Mendengar perkataan Jia Anbang, senyuman muncul di mata Jia Siwen. Jia Anbang juga merupakan berkah tersembunyi kali ini, meskipun paru-parunya rusak, tetapi di bawah nutrisi energi spiritual memperbaiki paru-parunya sepenuhnya. Jadi sekarang Jia Anbang akan merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan kebugaran fisiknya juga akan meningkat sampai batas tertentu. Inilah manfaat Reiki. Ayah, karena tidak apa-apa, beritahu aku apa yang terjadi. Jia Siwen mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu tertabrak mobil?" Jia Anbang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya baru saja pulang kerja dan hendak pulang, dan saya ditabrak mobil." Jia Siwen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda menelepon polisi?" Li Sujing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum. Aku sangat takut mendengar ayahmu ditabrak mobil, jadi aku bergegas ke rumah sakit. Di mana aku ingat untuk memanggil polisi." Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka saya harus pergi dan mencari keadilan." Setelah berbicara, Jia Siwen berdiri dan berencana berjalan keluar. "Lupakan saja, Siwen, menurutku pihak lain tidak sengaja melakukannya." Jia Anbang berkata tanpa daya, "Karena aku baik-baik saja, maka aku tidak perlu mencarinya." "Sama sekali tidak, kamu tidak bisa membiarkan penjahat manapun lolos begitu saja." Jia Siwen berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kamu bisa istirahat di rumah sakit. Serahkan saja padaku untuk mengurusnya." Setelah berbicara, Jia Siwen meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Melihat bagian belakang kepergian Jia Siwen, Jia Anbang membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. "Jia tua, menurutmu apakah putra kita telah berubah?" Li Sujing berkata tiba-tiba. "Sepertinya begitu." Jia Anbang mengangguk dan berkata, "Saya merasa dia telah menjadi lebih dewasa." Li Sujing mengangguk dan berkata, "Sepertinya perubahan ini telah terjadi sejak dia kembali minggu lalu. Ini juga merupakan hal yang baik, dia bisa menjadi lebih dewasa, dan jalan yang harus dia ambil akan menjadi lebih mudah di masa depan." Jia Anbang menghela nafas. Jia Siwen berkendara langsung ke Biro Keamanan Kota Feilong. Meski sudah larut malam, masih ada orang yang bertugas di Biro Keamanan Kota Feilong. Melihat Jia Siwen masuk ke ruang tugas, salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum, "Halo, apa yang bisa saya lakukan?" Jia Siwen mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin menyelidiki pengawasan. Itu di Jalan Zenan, investigasi dan pemantauan. Apakah ada sesuatu?" Petugas Biro Keamanan lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Pemantauan Biro Keamanan bukanlah sesuatu yang dapat diperiksa orang. Kecuali ada perintah dari atas, kami tidak dapat menunjukkannya kepada Anda." Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam, "Ada kecelakaan mobil di Jalan Zenan hari ini.
Saya rasa Anda semua mengetahuinya. Saya ingin menyelidiki kecelakaan mobil itu. Mendengar perkataan Jia Siwen, orang-orang dari Biro Keamanan saling melirik, dan mereka semua melihat kecemburuan di mata satu sama lain. Kami tahu itu dalam kecelakaan mobil, siapa kamu? Orang yang seperti kapten itu bertanya dengan acuh tak acuh. Saya anak yang terluka, nama saya Jia Siwen. Kata Jia Siwen langsung, tanpa ada niat menyembunyikan apapun. Maaf, tidak ada perintah dari atas, pihak luar tidak berhak menyelidiki dan memantau. Selain itu, pengawasan di Jalan Zenan telah dilanggar selama 3 hari, dan tidak ada yang difoto sama sekali. Anda tidak dapat melihatnya secara gratis. Kapten berkata dengan ringan. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, sudah rusak selama 3 hari. Mengapa kamu tidak memperbaikinya dalam 3 hari ini? Kami sudah lama mengajukan perbaikan. Siapa tahu orang dari Pemkot sudah 3 hari tidak datang. Salah satu pemuda yang menjaga papan berkata dengan tidak sabar, tidak apa-apa, kamu boleh pergi dulu. Tidak mati, itu bukan masalah besar. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata, benarkah? Bagaimana jika kerabatmu ditabrak mobil? Apakah kamu juga bersikap seperti ini? Aku, siapa yang kamu kutuk? Petugas keamanan yang menjaga papan itu berdiri dan menatap Jia Siwen dan berkata, jika kamu berani mengutuk keluargaku lagi, aku akan menangkapmu sekarang. Jia Siwen mengeluarkan ponselnya dan berkata, karena kamu mengatakan itu, maka aku hanya bisa berbicara dengan atasanmu. Hentikan, pergilah. Pria Ban Ins itu melambaikan tangannya dengan nada menghina, mencari pemimpin kita. Biarkan saja itu menjadi identitasmu. Jia Siwen tidak memperhatikan apa yang dia katakan, dia langsung memutar nomor telepon Li Liangcai. Tidak butuh waktu lama hingga panggilan Li Liangcai tersambung. Halo, Laoli, saya Jia Siwen, kata Jia Siwen. Oh, ternyata Siwen, apa yang terjadi? Telepon aku nanti malam. Suara Li Liangcai menunjukkan sedikit rasa kantuk. Lagi pula, saat itu sudah jam 11 malam, dan sudah waktunya dia tidur. Ke atas. Li tua, saya ingin memeriksa pengawasan di Jalan Zenan. Jia Siwen berkata dengan lugas, kamu pasti tahu tentang kecelakaan mobil di kota, kan? Ayahku ditabrak mobil. Li Liangcai mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, Siwen, aku khawatir masalah ini agak sulit untuk diselidiki. Apa masalahnya? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Saya tidak terlalu baik untuk mengatakannya secara spesifik, meskipun saya tidak takut, tetapi keluarga saya akan terlibat. Li Liangcai berkata dengan nada meminta maaf, tapi yang bisa saya katakan adalah ini adalah kecelakaan mobil yang direncanakan, diawasi oleh Jalan Zenan. Itu selalu utuh, tapi rusak 3 hari lalu. Setelah itu, orang dari pemerintah kota datang untuk memperbaikinya, tapi rusak lagi. Itu sudah diperbaiki 3 kali sebelum dan sesudahnya, tapi pihak lain masih diam-diam merusak sistem pengawasan, jadi kami tidak bisa menahannya. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Jia Siwen berkata dengan dingin. Saya khawatir tidak ada orang lain di kota Feilong yang bisa melakukan hal yang begitu mendominasi. Li Liangcai berkata sambil menghela nafas tak berdaya, Siwen, aku bisa melindungi keluargamu sebelumnya dan tidak membiarkan keluarga Zhang mempermalukan mereka, tapi kemudian aku khawatir akan sedikit sulit untuk turun. Apa masalahnya? Jia Siwen bertanya sambil mengerutkan kening. Di belakang keluarga Zhang datang seorang pendukung. Mereka sangat berkuasa, dan mereka dikatakan terkait dengan Biro Keamanan Nancheng. Saya tidak bisa mengatur urusan mereka sama sekali. Kadang-kadang saya hanya ingin campur tangan di dalamnya, tetapi keamanan Nancheng Biro. Perintahnya turun, dan saya tidak bisa menahannya. Nada suara Li Liangcai penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Dia sangat ingin membantu penduduk desa di desa tersebut, tetapi sekarang kekuatan pihak lain berada di luar kendalinya, dan dia tidak punya pilihan lain. Jadi begitu, Jia Siwen mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, Laoli, saya akan mempertimbangkannya. Li Liangcai melihat bahwa Jia Siwen tidak berniat untuk mengejarnya, dan dia berkata sambil menghela nafas lega, Siwen, aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka sekarang. Itu karena mereka tidak membocorkan kakinya dan saya tidak dapat menangkapnya, tetapi begitu mereka menunjukkan kakinya,
Saat itulah saya bergerak, sekarang Anda tidak boleh impulsif, jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan Zhang. Keluarga. Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan lemah, jangan khawatir, Lao Li, aku tidak akan melakukan apapun dengan santai. Kamu istirahat dulu, aku akan menutup telepon. Setelah berbicara, Jia Siwen langsung menutup telepon. Li Liangcai melihat telepon di tangannya dan menghela nafas setelah berpikir panjang. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Jia Siwen, dia tahu bahwa Jia Siwen pastilah orang yang akan melapor kepadanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak memprovokasi dia. Sekali kamu memprovokasi dia, kamu tidak akan pernah mati. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.